Halo sore, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Sore ini saya masih menjawab pertanyaan dari teman-teman kita ya di email ya teman-teman. Ada bapak siapa saya lupa, beliau email ke saya. Ya. Jadi beliau sudah mencuci membran, niatnya sebagai stok ya. Nah pertanyaannya gimana cara menyimpan membran agar tidak rusak? Nah ini penting ya teman-teman. Ini kadang kita sudah capek mencuci membran, cuman gara-gara penyimpanannya nggak benar, itu membran kita jadi rusak kembali. Nah ini menarik ya teman-teman. Jadi membran itu memang rentan terhadap kontaminan ya. Apalagi kalau membran sudah dibuka ya, udah bekas pakai, itu rentan terhadap kontaminan. Nah biasanya yang muncul itu semacam jamur kalau dibiarkan dalam waktu yang lama ya. Atau kalau misalnya membran itu masih belum tuntas pada saat membersihkan, misalnya waktu membersihkannya menggunakan bahan yang basah, nah biasanya akan muncul semacam lendir gitu ya. Ada semacam lendir itu. Nah, itu sebenarnya bakteri. Ya, bakteri yang terkumpul, jadi akan kelihatan ya seperti lendir seperti itu, sebenarnya bakteri ya. Nah, gimana caranya untuk menyimpan agar membran kita itu siap dipakai kapanpun kita mau pakai ya. Sebetulnya simpel ya. Teman-teman cuman butuh wadah yang kedap udara ya. Bisa plastik atau bisa yang lain ya. Bisa plastik, bisa paralon, bisa yang lain. Bahkan housing pun bisa dipakai untuk menyimpan membran ini. Ya, dengan catatan membran itu harus dibasahi dulu ya. Ya, jangan kering ya, jangan disimpan kering, tapi disimpan dalam kondisi basah. Nah, basahnya menggunakan apa? Menggunakan air yang udah steril. Ya, kita bisa menggunakan air produksi RO kita itu yang sudah steril, yang sudah lewat UV, yang air yang siap masuk ke galon itu ya. Itu kita pakai untuk membasahin ini. Ya, ini dibasahin dulu. Kalau sudah dibasahin, baru dimasukkan dalam wadah. Ya tadi wadahnya bisa paralon, bisa plastik, atau bahkan housingnya sendiri. Nah, wadah yang dipakai untuk menaruh ini, untuk menyimpan membran ini, harus dalam kondisi vakum. Ya, harus dalam kondisi vakum. Tidak boleh ada udara yang masuk. Artinya kedap ya, kedap, nggak boleh ada udara yang masuk. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar jamur dan kontaminan yang lain itu tidak masuk ke dalam membran ini. Ya, caranya kita bisa menggunakan bantuan mesin vakum ya, divakum itu ya, divakum sehingga nggak ada udara yang terjebak. Ya, atau bisa tadi direndam dengan air yang steril ya, itu juga bisa dipakai. Artinya nggak memungkinkan udara itu masuk ya. Yang penting di situ nggak ada udara yang masuk, sehingga tidak memungkinkan jamur itu akan tumbuh di sini. Ya, ini sudah pasti kapanpun membran kita tuh siap dipakai ya. Jangan sampai disimpan dalam kondisi yang terbuka, apalagi dalam kondisi yang ini belum bersih dari bahan pembersih ya, misalnya dari asam sitrat atau dari NaOH atau soda api. Itu jangan sampai ya, karena pasti nanti akan membentuk ya tadi tumbuh jamur atau bakteri ya, jamur dan bakteri ya, atau dua-duanya. Nah ini nanti nggak siap untuk untuk dipakai kembali. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya, simpel ya. Teman-teman bisa menggunakan bahan apa saja yang bisa untuk menyimpan ya.
Cukup dengan bantuan mesin vakum kalau ada, kalau nggak ada ya sudah direndam menggunakan air. Yang penting di situ nggak ada kontak udara ya dengan membran ini, sehingga harapannya nggak tumbuh jamur, nggak tumbuh kontaminan. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Kalau ini bermanfaat bagi teman-teman silahkan share, biar yang lain juga bisa mengambil manfaatnya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di video ini, di channel ini, Liko-Liko. Sehingga Liko-Liko menjadi channel yang berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya, terima kasih yang sudah subscribe ya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan.